Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rilda Murniati SHMH yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri, Rofi Isad Jifari, dan 3 rekan saya yang lain, yaitu Gayuh Triwahyono, Jandres Filipi Tampu Bolon, dan Muhammad Amin Najib. Pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai peristiwa dan hubungan hukum pada hukum pengangkutan niaga untuk memenuhi tugas diskusi 3 pada mata kuliah hukum pengangkutan niaga. Kami membahas 5 rumusan masalah. Yang pertama, ruang lingkup mengenai peristiwa hukum dalam hukum pengangkutan niaga. Lalu yang kedua, proses terjadinya perjanjian pengangkutan niaga. Dan yang ketiga, kapan fungsi perjanjian pengangkutan niaga dianggap sah. Yang keempat, apa fungsi dan kedudukan dokumen pengangkutan niaga. Dan yang kelima, apa saja kewajiban dan hak dari pengangkut serta pengirim dalam peristiwa hukum pengangkutan niaga. Yang pertama yaitu ruang lingkup peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian atau keadaan yang diakui dan diatur oleh hukum serta menimbulkan akibat hukum. Artinya, dalam peristiwa hukum ini terjadi adanya hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam bahasa Belanda, peristiwa hukum disebut juga dengan rechtsfeit, dan dalam bahasa Inggris disebut juga dengan legal fact. Peristiwa hukum terbagi menjadi 3 jenis, yaitu peristiwa karena perbuatan, peristiwa karena kejadian, dan peristiwa karena keadaan. Pertama yaitu perbuatan hukum pengangkutan. Perbuatan hukum merupakan suatu peristiwa yang direncanakan dan dikehendaki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengangkutan dan biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian. Contohnya yaitu pembuatan kontrak atau perjanjian pengangkutan antara pengirim dengan perusahaan angkutan, penentuan hak dan kewajiban masing-masing pihak seperti siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan barang, dan yang ketiga mengenai proses pelaksanaan pengangkutan sesuai perjanjian seperti jadwal pengiriman dan rute perjalanan. Nah, peristiwa ini merupakan bagian dari kegiatan bisnis yang sifatnya profit oriented atau berorientasi pada keuntungan. Nah, jadi perbuatan hukum ini biasanya menguntungkan dan memang dikehendaki oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya. Yang kedua yaitu kejadian hukum dalam pengangkutan. Berbeda dengan perbuatan hukum, kejadian hukum merupakan suatu peristiwa yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan, tetapi tetap diatur oleh hukum karena menimbulkan akibat hukum tertentu. Contoh dari kejadian hukum dalam pengangkutan, yang pertama terjadinya kecelakaan lalu lintas selama perjalanan, kapal tenggelam di laut, dan juga pesawat jatuh. Kejadian ini dapat terjadi sebelum, sesaat, dan sesudah pengangkutan dilakukan. Walaupun tidak dikehendaki, kejadian ini tetap menimbulkan akibat hukum dan tanggung jawab hukum di dalamnya. Dan yang terakhir yaitu ada keadaan hukum dalam pengangkutan, yaitu situasi atau kondisi yang mengganggu kelancaran pengangkutan dan juga tidak dikehendaki oleh para pihak. Contohnya seperti kemacetan lalu lintas yang parah, kendaraan mogok atau rusak di jalan, terjadinya huru-hara atau kerusuhan yang menghambat pengiriman, serta longsor atau jalan putus sehingga perjalanan tertunda. Materi selanjutnya yaitu terkait bagaimana cara mengadakan perjanjian pengangkutan. Jadi perjanjian pengangkutan ini umumnya dilakukan dengan proses negosiasi yang kemudian tercapai sebuah kesepakatan atau konsensus, sebagaimana yang termuat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu, cara mengadakan perjanjian pengangkutan juga diatur dalam beberapa teori. Misalnya yang pertama adalah teori kehendak, bahwa perjanjian itu dikatakan terjadi dan mengikat ketika memang adanya kehendak dan kesepakatan dari kedua belah pihak yang sama-sama mengikatkan diri. Kemudian yang kedua adalah teori penerimaan, bahwa dikatakan suatu perjanjian itu terjadi dan mengikat ketika memang adanya penerimaan atas tawaran dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Nah, penerimaan ini biasanya diwujudkan dalam bentuk konkret, misalnya berupa penerimaan dokumen atau penandatanganan dokumen. Dan kemudian yang ketiga adalah teori penawaran dan penerimaan. Teori ini dikenal pada masyarakat dengan hukum Anglo-Saxon yang berbasis common law, di mana ketika sebuah penawaran itu bertemu
atau mendapatkan titik temu dengan adanya penerimaan yang kemudian tercapailah sebuah konsensus sehingga perjanjian ini mengikat bagi para pihak-pihak tersebut. Di sini saya akan menjelaskan bagian terjadinya perjanjian pengangkutan, yaitu pertama, pengertiannya. Perjanjian pengangkutan terjadi ketika ada kesepakatan antara pihak pengangkut dan penumpang atau pengirim barang mengenai pengangkutan dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu. Lalu yang kedua, teori perjanjian pengangkutan. Isinya yang pertama yaitu ada asas konsensual, yang kedua ada asas timbal balik, yang ketiga ada asas koordinatif, yang keempat ada dokumen sebagai bukti. Lalu yang ketiga, saat perjanjian pengangkutan terjadi dan mengikat. Pengertiannya yaitu perjanjian pengangkutan dianggap terjadi dan mengikat sejak adanya kesepakatan antara pengangkut dan penumpang atau pengirim barang yang biasanya dibuktikan dengan dokumen angkutan seperti tiket atau surat muatan. Pengangkut mulai bertanggung jawab sejak barang atau penumpang diterima untuk diangkut dan berakhir di saat barang atau penumpang sampai di tujuan. Lalu yang terakhir, perjanjian pengangkutan menurut Undang-Undang di Indonesia. Yang pertama yaitu ada kereta api, yang kedua ada angkutan jalan, yang ketiga ada pelayaran, dan yang keempat ada penerbangan. Penerbitan dan pembiayaan dokumen pengangkutan, serta hak dan kewajiban pengangkut dan penumpang. Yang pertama, penerbitan dokumen pengangkutan. Perjanjian pengangkutan pada asasnya tidak tertulis, tapi harus dibuktikan dengan dokumen pengangkutan. Dokumen pengangkutan diatur dalam Undang-Undang Pengangkutan. Karena ada dua jenis muatan yang diangkut, maka ada dua jenis pula dokumen pengangkutan, yaitu yang pertama, dokumen pengangkutan penumpang yang disebut dengan karcis untuk pengangkutan jalan, perairan, tiket penumpang untuk pengangkutan udara. Kemudian yang kedua, dokumen pengangkutan barang yang dimana disebut sebagai surat pengangkutan barang untuk pengangkutan jalan. Dokumen muatan untuk pengangkutan jalan atau perairan diatur dalam KUHD yang disebut dengan konsumen. Tiket bagasi untuk barang bawaan penumpang dan surat muatan udara untuk kargo. Selanjutnya adalah masing-masing dokumen untuk masing-masing alat pengangkutan. Yang pertama adalah dokumen pengangkutan kereta api. Dokumen pengangkutan kereta api terdiri atas karcis penumpang untuk pengangkutan penumpang dan surat pengangkutan barang-barang untuk pengangkutan barang. Karcis penumpang kereta api diterbitkan atas tunjuk Aan Tunder to Bearer. Artinya, setiap pemegang karcis berhak atas pelayanan pengangkutan kereta api. Karcis penumpang kereta api memuat keterangan sebagai berikut. Yang pertama adalah nama stasiun pemberangkatan dan stasiun tujuan. Selanjutnya adalah jenis dan kelas pelayanan kereta api. Yang selanjutnya adalah tarif biaya pengangkutan. Selanjutnya adalah tanggal pengeluaran karcis. Selanjutnya adalah jam keberangkatan kereta api. Selanjutnya adalah asuransi jasara harja. Dan yang terakhir adalah tanda dari pengangkut atau dokumen pengangkutan penumpang atau tiket. Dokumen pengangkutan selanjutnya adalah dokumen pengangkutan jalan. Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang melalui trayek tetap lintas batas negara, antar kota, antar provinsi, dan antar kota dalam provinsi harus dilengkapi dengan dokumen. Dokumen pengangkutan meliputi tiket penumpang untuk pengangkutan dalam trayek, tanda pengenal, bagasi, dan manifest. Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi surat perjanjian pengangkutan dan surat muatan barang yang diatur dalam pasal 166 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Surat pengangkutan barang juga diatur dalam pasal 90 KUHD Indonesia. Dokumen pengangkutan selanjutnya adalah dokumen pengangkutan perairan. Dokumen pengangkutan perairan dengan kapal terdiri dari karcis penumpang dan dokumen muatan yang diatur dalam KUHD Indonesia. Dokumen muatan tersebut disebut konsumen, baik KUHD Indonesia maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tidak mengatur perincian keterangan isi yang dimuat dalam karcis penumpang. Oleh karena itu, perincian keterangan tersebut diserahkan pada praktik perjanjian pengangkutan perairan.
dokumen yang terakhir adalah dokumen pengangkutan udara. Dokumen pengangkutan udara dengan pesawat terdiri atas tiket penumpang, tiket bagasi, dan surat muatan udara. Tiket penumpang dan tiket bagasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Tetapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan memuat perincian keterangan isi dokumen. Ordonansi Pengangkutan Udara atau OPU. Indonesia juga mengatur tiket penumpang surat udara dengan perincian keterangan isinya. Oleh karena itu, ketentuan dalam OPU Indonesia dapat diikuti sebagai pedoman. Materi yang selanjutnya adalah kewajiban dan tanggung jawab dalam pengangkutan. Dalam hal ini, kewajiban dan tanggung jawab berhak didapatkan oleh pengangkut maupun penumpang, yang meliputi kewajiban, hak, dan timbal balik pihak-pihak timbul karena peristiwa hukum berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan. Peristiwa hukum tersebut dapat berasal dari perjanjian atau undang-undang. Hubungan kewajiban dan hak timbal balik antara pengangkut dan atau penumpang atau pengirim terjadi karena perbuatan, kejadian, atau keadaan dalam proses pengangkutan. Umumnya, kewajiban dan hak-hak pihak dalam praktik perjanjian pengangkutan jalan, perairan, dan udara telah dirumuskan dalam perjanjian yang mereka buat. Karena perjanjian pengangkutan umum tidak tertulis tetapi didukung oleh dokumen pengangkutan. Kewajiban dan hak biasanya tertulis pada dokumen tersebut. Kewajiban dan hak-hak pihak diklasifikasikan menjadi kewajiban dan hak utama atau kewajiban dan hak pelengkap. Dasar pembedanya adalah pada akibat hukum jika terjadinya sebuah pelanggaran.